Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun dan menjalankan amaliyah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi amal sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kesempatan ini untuk membacakan hadis yang berkenaan dengan masih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman As-Suba an Sabit an Anas bin Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ma qala li uffin qattu wa ma qala li sayyin sana'tu lima sana'ta wa la li sayyin taraktuhu lima tarakta wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wa la masastu khazzan wa la hariran wa la syai'an kana alyana min kabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala samahtu miskan qattu wala itran kana atiyaba min araqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata Ja'far bin Sulaiman dari Sabit dari Anas bin Malik, ia berkata, aku sudah menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku uf. Uf itu adalah cih, bahasa artinya itu uf itu adalah cih. Sama sekali beliau juga tidak pernah mengomentari apa yang aku lakukan dengan mengatakan, mengapa engkau lakukan ini, atau mengomentari terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, mengapa engkau tidak melakukan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang akhlaknya paling baik. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang tebal ataupun yang tipis, atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Aku juga tidak pernah mencium aroma minyak wangi terbaik atau pengharum apapun yang lebih harum daripada keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdah wa As-Sabi wal ma'na wahid. Qala haddatsana Muhammad bin Zaid an Salmil Ala an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi asaru sukratin qala wa kana Rasulullah SAW la yakadu yuwajihu ahadan bisyai'in yaqrahu fala maqama qala lil qaum law qultum lahu yada'u hadhihi sukra. Masih dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW bahwa di dekat beliau waktu itu ada seorang laki-laki yang ada bekas kuning di bajunya, ada bekas parfum wanita. Ia melanjutkan, Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepada siapapun dengan sesuatu yang menyinggungnya setelah orang itu pergi. Beliau SAW bersabda kepada orang-orang yang ada, sebaiknya kalian katakan agar orang itu tidak meninggalkan warna kuning tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dua hadis kita lihat bahwa ketika Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi, Anas bin Malik itu pernah menjadi pelayan Nabi atau pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dalam jangka 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas itu tidak pernah ada ungkapan kalimat uf dari Nabi kepadaku. Ufin gitu ya, ufin itu i atau ci gitu artinya. Wala taqul lahuma uffin gitu dalam ayat. Jadi artinya uf itu cih. Ini Nabi nggak pernah mengutarakan kata-kata uf itu kan kata-kata yang tidak mengenakan. Makanya dilarang oleh Allah kita mengatakan kalimat uf terhadap orang tua, hukumnya dosa. Itu malah takut kan larangannya gitu.
Jangan mengucapkan kalian kalimat pada orang tua. Lebih dari gimana? Apalagi menyakiti ya. Saja haram. Jadi sama sekali Anas bin Malik tidak pernah Nabi mengatakan kalimat is sama sekali. Karena sangat besar kemungkinan pelayan melakukan kesalahan atau kesalahan. Biasanya kan namanya pembantu, Pak. Kesalahan kelalaian itu pasti terjadi gitu kan. Misalnya harus tepat waktu, harus selesai, ngerjain ini selesai. Mungkin dalam satu saat Anas termasuk orang seperti itu. Artinya kadang lalai, kadang ada berbuat salah. Tapi selama 10 tahun itu Nabi nggak pernah mengucapkan kata-kata itu. Itulah halaknya gitu. Kalau kita dengan kan mau pembantu, sama istri juga sering kali ya. Gitu. Karena kesana coba tanya, Bapak evaluasi pada istri kita, kata-kata kita mungkin kita lupa. Nabi 10 tahun itu mungkin catat oleh Anas. Dan juga aku tidak pernah mendengar Nabi ketika aku melakukan sesuatu dikomentari oleh Nabi. Mungkin sesuatu dilakukan oleh Anas itu tidak sesuai dengan harapan Rasulullah, tapi biar diam aja. Tidak mengomentari kamu kok mengerjakan seperti itu, enggak. Bahasa itu tidak ada keluar dari lisan Rasulullah. Ya kalau kita kadang-kadang orang yang kepercayaan kita melakukan sesuatu yang belum diperintahkan oleh kita, misalnya apa yang terjadi? Pasti marah kan, bilangnya apa? Kamu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah aku ceritakan mana kan gitu. Nah kata Anas, saya melakukan itu. Rasul tidak pernah mengomentari dengan kata-kata. Yang mungkin kata-kata itu kan pasti menyakiti pelayan tersebut gitu ya. Atau Anas bin Malik pun melanggar sesuatu yang harusnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Tapi Nabi juga tidak mengomentari kenapa kamu tidak mengerjakan itu. Nah itulah yang dimaksud akhlak Rasulullah SAW. Jadi kata Anas selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak sopan kepadanya, gitu. Kepada pembantu itu seperti itu. Nah artinya pelajaran bagi kita semua bahwa begitulah mulianya akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka kita punya kewajiban untuk mengikutinya sekemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita sudah punya pelayan pembantu, itu artinya tanggung jawab kita, gitu loh Pak. Jadi artinya tanggung jawab itu dalam segi ibadahnya, dalam segi ya pendidikannya, gitu kan. Bukan hanya kita bisa memberikan upahnya saja, justru kewajibannya itu kalau mereka melanggar perintah Allah itu dosanya bagi majikannya. Jangan dianggap dianggap mudah tuntas kewajiban dengan membayar membayar upah, nggak bisa. Jadi itu sebagai bagian dari keluarga yang punya tanggung jawab, dan ketika dia berbuat salah, itulah kesalahannya tanggung jawab siapa? Majikannya. Rasulullah SAW adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ini diringkas setelah ia merincinya bahwa Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya, baik dalam berbicara, berbuat, atau etika-etika secara interaksi dengan orang lain. Bagaimana tutur katanya, perilakunya. Lalu berikutnya kata Anas, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang tebal ataupun yang tipis. Apapun yang lembut dari telapak tangan Rasulullah SAW. Maksudnya gini Pak. Jadi saking lembutnya, halusnya tangan Rasulullah, tidak ada yang lebih halus lagi daripada tangan Rasulullah dibanding dengan sutra apapun halusnya kain itu, tapi tidak selembut tangan Rasulullah. Nah, bayangkan. Itulah jadi masalah ya kan. Padahal Nabi pekerja pekerja keras. Nabi itu pekerja keras. Lalu berikutnya kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mencium aroma mis atau minyak wangi terbaik daripada wanginya keringat Rasulullah. Kalau orang saleh kan gitu, Pak. Orang akhlak akhlaknya mulia, orang bertakwa tuh gitu. Jadi keringatnya aja wangi gitu. Keringatnya wangi. Berarti wangi dari apa? Dari keimanan Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah SAW pernah menolong sahabat. Yang sahabat itu usianya sudah lanjut coba. Sudah lanjut. Lalu ditanya oleh Nabi, kamu ada keinginan untuk nikah enggak gitu kan? Kata siapa? Kata Rasulullah. Ya iya Rasulullah, kan saya masih normal gitu kan. Cuma usia saya udah 30. Tidak punya apa-apa, enggak ada di Arab ini paling miskin kecuali saya.
Begitu gak ada orang yang paling jelek oleh saya, kata sahabat. Gimana mau apa? Mau ada yang mau kepada saya kan gitu ya. Tapi kata Nabi enggak sampai menyakiti, jawabannya udah kalau gitu cari kertas. Tulislah Nabi, tolong antarkan surat ini kepada orang yang kamu cintai dan paling terbaik di Arab ini. Tulislah Nabi kan gitu. Begitu sudah tulis surat itu kalau mengerat yang ada di situ. Begitu sampainya orang rumah juga begitu lihat salam, kalau lihat orang jelek begitu, orang gila ngapain gitu bahasanya kan gitu. Nah 3 kali salam, lalu dia ketemu, dia mengatakan bahwa saya ingin melamar putrimu kan gitu. Pingsan kan putrinya itu gitu. Ya, pingsan lihat orang jelek gitu. Tapi di kata-kata yang keempat, aku ini disuruh mengantarkan surat oleh baginda Rasulullah. Begitu disampaikan dan dibaca, akhirnya apa tuh? Diterima kan? Kenapa? Lewat kata-kata Rasulullah gitu kan. Menerima seorang putri yang begitu lengkap, sempurna, orang tuanya kaya, konglomerat itu kan sudah pulang. Enggak ada basa-basi, pulang ke orang gitu. Si sahabat tadi. Ditanya lagi oleh Nabi, kapan kamu nikah? Ya kata si sahabat, ya Rasulullah, gimana mau nikah seorang miskin yang gitu, enggak punya apa-apa gitu kan. Udah kalau gitu silaturahmi saja, bawa nih catatan. Nulis lagi Rasulullah bahwa kamu datang ke Abu Bakar, kamu datang ke sahabat-sahabat, bawa saja. Yang namanya sahabat jangankan diminta gitu ya. Abu Bakar itu jangankan diminta oleh Nabi, tidak diminta untuk menawarkan, begitu datang sahabat, udah dibantu. Akhirnya dia jadi orang kaya. Maksudnya orang kaya dari tadi donatur saya lupa gitu. Tapi disuruh Nabi, bukan minta-minta, disuruh Nabi datang silaturahmi Abu Bakar dan ceritakan maksud kamu itu. Itu pulang suatu saat sahabat ini udah terkumpul lah dan besoknya mau nikah. Tapi begitu pulang dari pasar sahabat tadi yang jelek warna gitu Pak, yang suruh nikah dengan Nabi, melihat sahabat yang lain sudah mengasah golok dan sebagainya, mempersiapkan panah dan sebagainya gitu kan. Begitu ditanya, kalian mau kemana? Saya diperintah oleh Nabi bahwa besok akan perang. Akhirnya dia setelah hatinya sudah persiapan besok mau nikah, padahal ketika orang mau nikah pada saat perang Nabi membolehkan kepada pengantin baru itu, membolehkan tidak ikut perang. Tapi dengan diroh cinta pada Allah dan Rasul, akhirnya lupa nikah besok, dia ikut perang. Dan ketika itu orang paling pertama tertembak. Maka Nabi bilang, inilah ahli surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mujahid sallallahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah dan Rasul, dia meninggalkan urusan yang harusnya dilaksanakan, dan itu ada rukhsah. Walaupun tidak ikut perang, dia akan mendapat pahala. Nah, ini artinya apa? Begitulah kelembat lembutan Rasulullah, sehingga orang-orang yang dekat dengan Nabi tidak ada pernah yang tersakiti. Jadi maksudnya itulah halak itu Pak. Mau orang itu orang miskin, orang kaya, siapapun, Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Walau alam, mudah-mudahan jemaah kita semua mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal insyaallah subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.